Halo, perkenalkan nama saya Panina Baban. Saya dari Prodi Manajemen A2 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menerangkan tugas UTS saya dengan mata kuliah Typing Tutor. Materi pembahasan. Ada pengertian dan fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Yang kedua, ada teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Yang ketiga, ada teori fungsi menulis, rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Lalu ada aplikasi rapid typing dan typing masker. Selanjutnya ada juga kesimpulan dan saran. Pembahasan atau pengertian. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan penyebabnya huruf dicetak pada dokumen biasanya kertas. Dari awal penemuan sebelum tahun 1870 sampai pada abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Walaupun mesin populer, dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralih dengan kehadiran mesin lainnya. Pada akhir dasawarsa tahun 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer pribadi atau personal computer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga pada saat ini. Selanjutnya, pengertian mesin ketik dan manual, juga elektronik dan komputer. Mesin ketik manual. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara kerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Selanjutnya, mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik, mesin kantor yang rangkaiannya komponen bersifat elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power surface dari baterai atau AC adapter. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik saja. Komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelola informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika juga. Selanjutnya, fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik manual. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Mengetik sebagai macam surat. 2. Mengetik sebagai naskah atau teks. 3. Mengetik tabel atau daftar dan sheet stensil. 4. Mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. B. Mesin ketik elektronik. Mesin ketik ini memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang profesional, antara lain yang indent atau chattering gestion, column out, decimal, tabulation, garis vertikal, line framing, dan tab-tab catering. C. Komputer. Fungsi-fungsi. 1. Yang paling utama adalah melakukan pemrosesan berbagai macam data dan informasi. Adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Yang kedua, data input. Ketiga, data processing. Keempat, data output. 5, data store tag. Dan 6, ada data movement. Selanjutnya, teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. 1. Posisi jari secara tepat
Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis cepat dengan jari bagian kiri. Ke-1, jari kelingking, huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Kedua, jari manis, huruf V, S, X, dan angka 2. Ketiga, jari tengah, huruf E, D, C, dan angka 3. Keempat, jari telunjuk, huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Kelima, jempol, tombol space, dan Alt. Bagian kanan, jari telunjuk, huruf Y, U, H, J, B, N, N, dan angka 6 dan 7. Jari tengah, huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis, huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari kelingking, huruf P, tanda titik, koma, dan tanda miring. Dan yang jempol, tombol space, dan Alt. Selanjutnya, teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, dan cetak tebal, dan garis bawah. A. Rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL plus E. 1. Rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL E. Blok teks paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah, atau klik pada menu home, lalu klik center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat CTRL E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Lalu yang kedua, cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Yang ketiga, cetak tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Lalu, huruf tebal dapat dipakai dan menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab, serta judul yang subjudul dalam tulisannya. Dan yang terakhir, garis bawah. Garis bawah atau underline, yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan segalanya semacam itu untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat dan sebagainya yang diberi garis itu penting. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Apa itu Rapid Typing? Rapid Typing adalah sebuah program yang ditujukan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik karena hal tersebut sangatlah penting. Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik Rapid Typing, memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Yang kedua, Typing Master. Menurut Rizaldi pada tahun 2012, Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin belajar mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Kesimpulan, mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah sel tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf. Dicetak pada dokumen biasanya kertas. Mesin ketik manual adalah mesin tik yang cara bekerjanya sepenuhnya manual dengan tenaga manusia. Mesin tik ini juga biasanya dijumpai sehari-hari pada kantor-kantor dan rumah-rumah yang masih menggunakan mesin ketik manual. Mesin ketik elektronik, mesin ketik kantor yang rangkaian komponennya bersifat elektronik dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ini hanya dapat digerakkan dengan menggunakan tenaga listrik saja. Ya, sekian video penjelasan dari saya tentang tugas typing tutor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih.